Halo, perkenalkan nama saya Ferawati Sitania. Saya dari SMP Negeri 2 Palimanan. Hari ini 13 Juni 2023 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi norma dan keadilan. Video praktek pembelajaran ini saya buat sebagai bagian dari uji kinerja PPG pada LPTK Universitas Widya Dharma Klaten. Selamat menyaksikan. Salam. Oke, untuk mulai pelajaran kita di hari ini kita awali dengan doa yang akan memimpin Wahidah. Silakan Wahidah. Teman-teman dan ibu-ibu, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita berdoa selesai. Kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. Silakan semua berdiri. Garuda Pancasila, akulah maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, sebelum Ibu absen, kalian punya kabar hari ini bagaimana? Baik. Baik. Kalian boleh ada di dalam kelas itu karena anugerah Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita boleh ada di dalam kelas untuk mengikuti pelajaran di hari ini. Oke, Ibu absen dulu sebelum kita belajar. Franz, Jonias, Reski, Sila, oke, semua hadir ya. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Iya, silakan. Tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, benar sekali, pelajaran minggu lalu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Masih ingat 3 tokoh yang merumuskan dasar negara? Ya, Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Supomo. Oke. Berikut di depan kalian Ibu akan menampilkan video dan beberapa gambar. Ibu ingin setelah kalian melihat, kalian menganalisa kira-kira gambar apa yang ada di depan. Apa yang kalian temukan dari gambar? Gambar pertama ini apa yang kalian temukan? Kira-kira? Ya, Pinocchio. Pinocchio itu kan biasa kita ibaratkan dengan kalau dia hidung panjang berarti bohong. Yang kedua, merokok. Yang bohong itu baik atau tidak? Tidak baik. Toh, kalau perempuan merokok baik atau tidak? Tidak. Ya. Terus ini gambar ketiga. Ada orang apa ini? Kentut sembarangan. Itu baik atau tidak? Sopan atau tidak? Tidak. Gambar keempat. Iya, bonceng 3. Mereka apa tuh? Melanggar aturan. Baik atau tidak kalau melanggar aturan? Tidak. Oke. Berikut ini ada video, silakan kalian lihat.
dua kejujuran adalah kesempurnaan. Itu tadi satu, ada dua video lagi. Oke, mungkin atau lebih tepatnya semoga kita nggak dihadapin sama pilihan kita nih. Karena itu tuh cuma terjadi sama kriminal, sedangkan kita selama ini hidup tenang menurut aturan yang ada. Tapi tunggu dulu, kadang-kadang peraturan juga justru suka bikin kebebasan kita terkekang. Di sekolah atau jalanan kita dipaksa menurut aturan. Kalau di rumah dan menurut aturan orang tua, waktu cenderung hilang. Jadi sebenarnya bukan peraturan mau lebih banyak untung atau rugi ke kehidupan kita. Dan apa jadinya jika kalau wujud aturan itu gak cukup tertulis saja, ternyata ada yang tertulis kayak norma masyarakat. Selain itu peraturan lain gimana jadi Video pertama tadi tentang kejujuran, video kedua tentang rules atau aturan. Bagaimana kalau di dunia ini tidak ada aturan? Apa yang terjadi menurut kalian? Kalau tidak ada aturan, apa yang terjadi? Hidup bisa baik-baik saja? Tidak, atau bisa damai? Tidak. Kalau tidak ada aturan, maka kehidupan akan kacau balau. Toh, hidup tidak akan damai, hidup tidak akan tentram. Aturan sering kalian dengar atau sering kita katakan sebagai norma. Jadi pokok bahasan kita di hari ini tentang norma. Dengan tujuan pembelajaran melalui model PMBL, problem based learning dan metode TPEC, peserta didik diharapkan satu, dapat menjunjung tinggi sikap toleransi dan kebersamaan dalam menjalankan norma di lingkungan masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan dapat menunjukkan perilaku santun dan bergaul di lingkungan masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Yang kedua, melalui pengamatan terhadap gambar dan materi PPT, materi di PowerPoint yang sebentar kalian lihat. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian norma dan macam-macam norma dalam kehidupan masyarakat dan dapat menganalisis penerapan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga, melalui berbagai informasi serta diskusi yang sebentar akan kalian lakukan, peserta didik mampu menyusun laporan hasil telaah, arti dan macam-macam norma serta penerapannya dalam masyarakat. Oke, berikut gambaran tentang materi kita. Norma adalah kaidah atau aturan tidak tertulis yang berisi perintah atau larangan dan sanksi. Jadi norma ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Meskipun merupakan peraturan tidak tertulis, masyarakat secara sadar mematuhi norma yang berlaku. Jadi norma itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Berikut kalian dapat baca, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Ada berapa macam norma? Ya, 4. Apa-apa? Norma agama. Ya, norma agama, hukum, kesusilaan dan kesopanan. Berikut. Ini penjelasan tentang norma agama. Coba kalian baca secara bersama-sama. 1, 3. Norma agama merupakan pedoman hidup manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama terdiri dari perintah dan larangan. Ya, norma agama merupakan pedoman hidup manusia yang bersumbernya dari Tuhan Yang Maha Esa, berisi perintah, ajaran, dan larangan. Betul toh? Ya, jadi kalau norma agama itu ujung-ujungnya sanksinya berupa dosa toh. Mau dia kecil atau besar tetap ujung-ujungnya dosa. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan tidak tertulis yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini mendorong manusia untuk senantiasa berbuat kebaikan dan mencegah berbuat yang buruk. Yang ketiga, norma kesopanan bersumber dari pergaulan manusia yang didasarkan atas hal-hal seperti kebiasaan, kepatutan, kepantasan yang berlaku dalam masyarakat.
Contohnya, ibu kasih contoh ketika mau ke sekolah pasti salim mama, toh? Atau bapak memberi salam, itu kesopanan. Ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, bicaranya dengan sopan, menghormati orang yang lebih tua. Yang berikut norma hukum. Norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang termuat dalam undang-undang, bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas atau nyata. Contohnya antara lain berupa hukuman penjara atau denda. Oh, bisa Pak? Bisa. Oke. Berikut ibu akan bagi kalian dalam beberapa kelompok. Kita akan diskusi. Jadi satu kelompok terdiri dari dua orang. Sebentar ibu akan bagikan kalian LKPD. Di dalam LKPD ini ada dia punya langkah-langkah dalam membuat portofolio. Kita akan presentasi di depan. Tanya dengan materi norma kita hari ini apa? Contohnya ini toh, kasus Adi Saputra indikasi perilaku buruk berkendara. Kira-kira dia punya kaitan dengan norma apa? Kaitan dengan norma hukum. Kenapa? Norma hukum itu apa dulu kalian jabarkan toh? Norma hukum merupakan apa-apa-apa, terus kaitannya karena dia melanggar aturan gitu. Bisa paham? Bisa. Oke. Nanti digunting contoh kasusnya toh. Gunting sebagian baru tempel di kertas ini. Oh, bisa? Kalian boleh cari referensi melalui internet, melalui HP yang kalian bawa. Waktu kalian 20 menit dari sekarang. Oke, sebentar maju, perkenalkan diri ya. Perkenalkan diri. Sudah. 3 menit terakhir. Oke, kita mulai presentasi ya. Oke, kelompok 1 silakan. Pelaku sambil membawa anak kecil asik mencuri di kotak amal masjid di Bogor ini viral. Oke, lanjut. Kaitannya dengan norma hukum dan agama. Mengapa kami mengatakan demikian? Karena dia melanggar norma hukum dan norma agama, yaitu dengan mencuri. Oke. Terima kasih. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nurmadinda dan ini teman saya namanya Hasilia. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang makanan dan kesusilaan, yaitu tidak menghormati orang tua dan sikap kasar dan memukul. Demikian presentasi dari kami. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 3 silakan. Perkenalkan, nama saya Nabila dan ini teman saya Putri Salsabila. Nama saya Putri Salsabila. Viral aksi cewek pakai seragam sekolah merokok sambil sepeda motor. Oke, demikianlah kelompok 3, berikan aplaus. Kelompok 4 silakan, kelompok terakhir. Perkenalkan, nama saya Jenis Kudubun dan ini teman saya Friends akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Indikasi perilaku buruk berkendaraan. Kasus ini berkaitan dengan norma hukum karena ia melanggar peraturan
Sanksinya adalah kata di penjara. Demikian hasil diskusi kami. Oke. Atas kesempatan. Berikan aplaus dulu untuk Oke, semua sudah presentasi. Berikan aplaus untuk kita semua. Belum perhatikan di depan. Kalau tadi kalian menyimak baik-baik, kelompok 1 tadi dia punya masalah tentang mencuri, kaitannya dengan norma hukum dan agama. Seseorang yang mencuri itu ada aturan yang mengatur di dalam ajaran agama. Kita dilarang mencuri. Sanksinya apa? Dosa. Terus kalau kaitannya dengan hukum, mencuri sanksinya apa? Bisa dipenjara. Terus kelompok 2 tadi tentang anak yang durhaka, yang minta uang kepada orang tua tidak kasih, lalu dia meludahi dan memukul. Itu sopan atau tidak? Tidak. Berkaitan dengan norma kesopanan. Dosa juga bisa didapat kaitannya dengan norma agama. Tapi juga norma kesusilaan. Dengan dia bersikap demikian, maka dia bisa dikucilkan dari tengah-tengah masyarakat. Kelompok 3 tadi tentang seorang cewek yang berboncengan sambil merokok. Itu baik atau tidak? Tidak baik. Kalau cewek merokok kaitannya dengan norma kesopanan. Tidak sopan loh seorang cewek merokok. Tidak sepantasnya. Kelompok 4 tadi tentang pelanggaran lalu lintas, kaitannya dengan norma hukum. Sanksinya apa kalau melanggar norma hukum? Denda. Ya, bisa didenda, tapi juga bisa dipenjara. Apalagi kalian menyebabkan orang lain mengalami kecelakaan. Untuk mengakhiri pelajaran kita, siapa yang bisa memberi kesimpulan dari pelajaran kita? Oke, silakan. Norma merupakan aturan yang mengatur dan mengikat masyarakat. Oke, baik. Kedua, norma berdasarkan sumbernya terdiri dari norma agama, kesusilaan, kesopanan, atau hukum. Baik. Ada lagi yang mau tambah? Oke, silakan. Yang saya dapat dari belajar norma yaitu agar dapat mengatur diri saya sendiri untuk tertib pada aturan. Ya, baik. Jadi, jika kita belajar norma yang tadi, teman-teman simpulkan bahwa norma merupakan aturan yang mengikat masyarakat atau mengatur masyarakat. Terdiri dari norma kesopanan, kesusilaan, agama, norma hukum. Norma ini dia mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Sehingga norma berfungsi untuk menjaga keadilan antar masyarakat. Jadi kalau kalian melaksanakan norma, maka bisa menimbulkan ketertiban, keamanan, kedamaian. Hidup bisa damai, hidup bisa rukun. Dengan belajar norma, itu bisa mengontrol diri kalian sendiri. Apakah saya ini sudah berbuat baik atau tidak? Toh, masing-masing orang bisa mengukur. Tadi saya bikin apa, kira-kira baik atau tidak, toh? Tapi juga bisa mengatur dia punya diri supaya, oh saya tidak boleh melakukan ini, saya tidak boleh melakukan ini. Bisa Pak? Bisa. Oke. Sekian pelajaran kita di hari ini. Untuk menutup pelajaran kita di hari ini, Ibu punya soal yang harus kalian kerjakan masing-masing. Silakan dikerjakan, jangan lupa tulis nama. Jangan lupa tulis nama. Sudah selesai. Oke, boleh. Silakan dikumpulkan. Sudah.
Oke. Minggu depan kita akan belajar tentang materi perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Kalian boleh cari di internet untuk mempelajari materi itu di minggu depan loh. Nanti Ibu share juga materinya lewat WA group kita. Oke, pokok bahasan kita selesai. Untuk mengakhiri pelajaran kita di hari ini, Ibu minta Frans pimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selesai. Selamat siang. Siap. Dari salam. Oke, siang. 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 Lihat ya, terima. Siang. Demikianlah video praktek pembelajaran saya. Semoga bermanfaat. Kritik dan saran diperlukan untuk pembangunan video ini. Terima kasih.